Hai, selamat datang di hari 98 dari 100, di mana saya menantang diri saya untuk berbicara di depan kamera selama 100 hari. Dan ini juga latihan untuk berbicara lebih pelan, karena saya ingin mengubah cara bicara saya yang dulunya cepat, belibet, nggak jelas, nggak ekspresif, menjadi omongan baru yang lebih pelan, santai, mudah dipahami, dan juga berbicara menggunakan gestur tangan, body language, dan juga ekspresi wajah. Dan di hari 98 ini saya akan berlatih menggunakan metode yang sama. Metodenya adalah membaca buku, membuka mulut yang lebar, dan juga membaca dengan volume yang tinggi. Dan tidak terasa ini sudah hari 98 dari 100. Artinya, tantangan 100 hari hampir selesai. Dan saya ingin bilang kepada Anda bahwa sekali lagi saya ingin meyakinkan Anda bahwa Anda pasti bisa jago. Anda pasti bisa pede, lancar, nyaman untuk berbicara di depan kamera. Tetapi Anda juga harus paham bahwa kepercayaan diri dan juga keahlian itu dibangun melalui repetisi. Anda harus terbiasa untuk berbicara di depan kamera untuk jago, mahir, dan juga nyaman. Dan saya bilang seperti ini karena saya sudah merasakannya sendiri. Kalau Anda tidak percaya, Anda bisa nonton video lama saya dan bandingkan dengan video sekarang. Saya sendiri merasakan improvement yang luar biasa. Saya lebih lancar bicara, lebih nyaman bicara, nggak takut lihat kamera, dan bahkan saya menganggap bahwa kamera ini adalah sahabat saya. Saya lepas ngomongnya, lancar ngomongnya, pede ngomongnya. Semua bisa karena terbiasa. Jadi jangan lupa latihan. Bagi saya, latihan 5 menit itu jauh lebih baik daripada tidak latihan sama sekali. Kalau Anda benar-benar ingin jago bicara, Anda harus menantang diri Anda untuk konsisten latihan. 5 menit setiap hari itu jauh lebih baik daripada tidak latihan sama sekali. Mari kita mulai latihannya. Dan buku yang saya baca judulnya adalah Still Like an Artist by Austin Kleon. Tulis buku yang menarik bagimu. Tulis buku yang menarik bagimu. Kumpulkan cabang pohon para panutanmu, acak dan juga padukan. Ciptakan apa yang kemungkinan dihasilkan oleh gabungan mereka. Tulis apa yang kamu suka. Film Jurassic Park tayang pada ulang tahunku yang ke-10 dan aku sangat suka. Begitu keluar dari bioskop, aku ingin sekali ada sequelnya. Jadi esoknya aku duduk di depan PC tua kami lalu mengetik satu cerita. Dalam draftku, anak lelaki penjaga arena yang dimangsa sejumlah velociraptor kembali ke pulau bersama cucu perempuan pendiri taman. Salah satunya ingin memusnahkan sisa taman, yang lain ingin menyelamatkannya. Tentu saja mereka jatuh cinta lalu petualangan terjadi. Waktu itu aku tidak tahu bahwa yang kutulis itu disebut dengan fanfiction, kisah fiksi berdasarkan karakter yang sudah ada. Aku yang baru 10 tahun menyimpan ceritanya di komputer. Dan beberapa tahun kemudian Jurassic Park 2 tayang. Dan sungguh mengecewakan. Entah mengapa sequel selalu tak sebagus yang kita bayangkan. Ada saatnya setiap penulis muda bertanya, apa yang harus kutulis? Jawaban standarnya adalah tulis yang kamu tahu. Saran ini selalu menghasilkan cerita-cerita buruk tanpa peristiwa yang menarik di dalamnya.
Alasanku bermusik adalah menciptakan sesuatu yang belum ada dan ingin aku dengar. Aku ingin mendengar musik yang belum tergubah dengan memadukan beberapa hal, lalu menghasilkan karya baru yang belum ada dengan memadukan beberapa hal, lalu menghasilkan karya yang belum ada. Kita menghasilkan karya karena menyukainya. Kita asik mengerjakan hal tertentu karena terinspirasi orang-orang yang menekuninya. Faktanya, seluruh kisah fiksi adalah fan fiction. Saran terbaik bukan menulis yang kamu tahu, melainkan menulis yang kamu suka. Tulis jenis cerita yang paling kamu suka, cerita yang kamu ingin baca. Prinsip ini berlaku dalam hidup dan juga karirmu. Kapanpun kamu bingung hendak berbuat apa, tanya diri sendiri, apa yang harus kulakukan agar kisahku menarik? Dan jawaban bagi diri saya adalah berlatih, berusaha, dan bekerja sebaik mungkin. Ada orang yang bilang, YOLO, you only live once, atau Anda hanya hidup sekali. Dan itu benar. Maka make it as epic as possible. Buatlah cerita Anda semenarik mungkin, seepik mungkin yang bisa Anda buat. Tiap kali Anda gabut, tiap kali Anda bingung mau ngapain, coba tanya diri Anda sendiri. Kira-kira apa yang harus aku lakukan agar kisah hidupku ini menarik? Dan lakukan hal itu. Dan itu adalah hal yang saya lakukan. Saya mencoba untuk latihan setiap hari. Saya berusaha untuk meningkatkan skill saya setiap hari. Meskipun memang hasilnya tidak wah banget. Hasilnya tidak luar biasa banget. Tapi saya bangga karena saya terus berusaha. Saya tahu konten saya seperti ini, latihan seperti ini tidak luar biasa. Tapi saya senang karena saya ambil aksi, saya praktek, dan saya terus konsisten. Dan saya juga punya satu prinsip dalam berkarya. Prinsipnya adalah apa yang kita anggap sepele, apa yang kita anggap nggak penting, bisa jadi bagi orang lain itu sangat penting. Apa yang Anda pikir, kayaknya nggak penting, bisa jadi justru menginspirasi orang lain, bisa memotivasi orang lain, atau membantu orang lain. Tapi kalau Anda tidak membagikan itu, orang lain tidak akan tahu. Dan saya bilang seperti ini karena saya sudah merasakannya sendiri. Saya rasa ketika saya bikin konten seperti ini, membagikan video latihan, saya rasa nggak ada yang peduli. Tetapi justru ada beberapa orang yang berkomentar, terima kasih sudah menginspirasi, terima kasih sudah memotivasi, terima kasih sudah membantu, dan saya ingin mulai latihan. Dan bagi saya itu adalah sesuatu pencapaian yang luar biasa. Salah satu tujuan saya bikin konten atau berbagi video ini adalah memotivasi dan menginspirasi Anda untuk mulai. Karena saya yakin semua bisa karena terbiasa. Jadi mulai ambil aksi sekarang, mulai latihan, mulai praktek, dan terus konsisten. Karena saya yakin Anda pasti bisa. Thank you for watching this video. Saya Andre, saya bisa sukses dan memang akan sukses. I wish you all the best. Sampai jumpa di video lainnya.